Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suraya. Saya mahasiswi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Langsa. Saat ini saya sedang melakukan kuliah kerja nyata dan ini merupakan podcast pertama saya. Di sini saya akan bahas terkait internalisasi nilai-nilai Al-Quran pada generasi milenial. Wacana tentang generasi milenial merupakan salah satu fenomena yang selalu menarik untuk dikaji. Generasi milenial merupakan aset bangsa yang harus dikembangkan potensinya agar dapat meneruskan perjuangan para pendahulu. Tidak salah jika ada pepatah mengatakan bahwa Syubban al-yaum bijal al-ghad. Generasi milenial hari ini merupakan pemimpin hari esok. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak remaja muslim sekarang yang akhlak dan perilakunya menyalahi aturan agama Islam. Mereka banyak tidak memikirkan apakah dampak yang dilakukan akan menimbulkan banyak kebaikan ataupun mudaratnya. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam menghendaki terwujudnya suatu peri kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, dunia dan akhirat. Islam tidak hanya mendorong umatnya untuk terus belajar tentang agama, tetapi juga memberikan bimbingan dan tuntunan serta arah mana yang patut, baik dan benar untuk dilakukan. Pemahaman dan pembiasaan generasi milenial dengan Al-Quran harus ditanamkan sedini mungkin agar terinternalisasi dan meresap dengan baik. Nilai-nilai yang tercantum dalam Al-Quran memiliki kegunaan untuk merubah kehidupan manusia menjadi lebih baik lagi. Gambaran dari nilai-nilai tersebut adalah akhlak. Nah, internalisasi nilai-nilai Al-Quran pada generasi milenial bisa dimulai dengan aktualisasi nilai-nilai akhlak perspektif Al-Quran. Di antara nilai-nilai akhlak tersebut, yang pertama itu ada aktualisasi sikap lemah lembut. Di antara sikap yang begitu terpuji adalah berlemah lembut, yang mana sikap lemah lembut mampu membuat hati seseorang menerima sesuatu hal dengan mudah. Sebagaimana hal ini tergambar dari sikap Rasulullah SAW yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159. Kemudian yang kedua ada aktualisasi sikap maaf. Sikap maaf adalah sikap yang begitu mulia. Allah menyuruh kita untuk menahan amarah dan segera memaafkan, di antaranya tercantum dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 134. Bagi anak kecil ini adalah sosok yang masih memiliki sifat egois tinggi. Oleh karena itu, selaku orang tua ataupun guru seringkali merasa kesulitan untuk dapat menanamkan jiwa pemaaf kepada seorang anak. Dalam sebuah pergaulan dengan sesamanya, anak cenderung masih sulit untuk minta maaf atas kesalahannya ataupun meminta maaf kepada yang telah menyakitinya. Walaupun sulit, tetapi sejatinya membangun sifat maaf pada anak dapat dibangun sedikit demi sedikit. Tidak hanya meminta maaf kalau melakukan kesalahan, anak juga dapat ditanamkan sifat untuk memaafkan kesalahan orang lain yang dilakukan kepadanya. Kemudian, ada aktualisasi sikap sabar, yang mana sikap sabar adalah salah satu kunci kehidupan. Orang yang sabar tidak akan pernah menganggap masalah dalam satu kehidupan adalah hal yang besar, melainkan suatu hal yang harus dilalui dan ketaatan kepada Allah. Dalam Al-Quran banyak sekali kata yang menunjukkan kesabaran, di antaranya adalah Al-Quran surah Al-Baqarah 155. Dalam kaitannya dalam pembelajaran, mudah saja bagi seorang guru menyuruh para muridnya untuk bersabar dengan cara menyampaikan keutamaan sikap sabar. Kemudian yang keempat itu ada aktualisasi sikap rendah hati. Sikap rendah hati adalah sikap yang begitu penting bagi penuntut ilmu. Tidak ada yang bisa didapatkan seseorang dalam belajar dan menuntut ilmu jika di dalam hatinya masih tersimpan kesombongan. Sikap rendah hati ini tertera dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63. Karakteristik anak terbentuk dari bagaimana orang tuanya mengajarkan nilai-nilai positif atau negatif. Oleh karena itu, setiap anak harus dididik untuk selalu rendah hati, bukan rendah diri. Kemudian yang kelima ada aktualisasi sikap menghormati. Sikap saling menghormati mampu membuat keharmonisan dalam satu lingkungan tetap terjaga, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 86. Mengajarkan rasa hormat bagi orang lain adalah bagian penting dari proses pendidikan anak. Kemudian yang keenam ada aktualisasi sikap taubat, yang mana taubat yaitu kembali kepada Allah setelah melakukan dosa. Sikap ingin selalu taubat kepada Allah setelah melakukan kesalahan sangat diperlukan, sebagaimana yang terangkan dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8. Dalam rangka menanamkan sikap taubat pada anak, seorang guru terutama orang tua harus menggunakan sebuah metode pembiasaan. Membiasakan anak untuk selalu memohon ampun kepada Allah apabila anak tersebut melakukan dosa ataupun maksiat.
Jadi, proses internalisasi nilai-nilai Al-Quran ini harus segera ditanamkan kepada generasi milenial agar mereka tidak berjalan terlalu jauh dalam gelombang globalisasi yang sangat rentan dengan hal-hal yang negatif. Hal ini agar menjadikan generasi muda Islam dapat bertahan dan tetap memegang teguh ajaran agamanya sehingga tetap menjadi tumpuan harapan nusa bangsa dan agama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.